Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Baitul Mal. Kita berjumpa lagi dalam podcast Baitul Mal Aceh. Untuk hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik juga. Dari banyak kinerja Baitul Mal Aceh, kemarin kita sudah membahas pengumpulan zakat dan infak. Kemudian sekarang kita ingin lihat kinerja di bidang penyaluran dan pendayagunaan zakat dan infak di Baitul Mal Aceh, khususnya di sektor produktif. Serba besar peran Baitul Mal dalam mengembangkan zakat dan infak produktif ini. Kita akan membahas lebih tajam, lebih mendalam bersama narasumber kita, Bung Putra Misbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Said. Terima kasih sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Putra Misbah adalah tenaga profesional Baitul Mal Aceh yang kami pikir cukup memahami topik yang kita bahas ini, zakat dan infak produktif. Nah, apa pertimbangan atau dasar pemikiran Baitul Mal Aceh yang membuat program-program yang sifatnya produktif? Ya, baik Pak Said. Mungkin secara keseluruhan Baitul Mal juga bagian dari pemerintah Aceh, dan secara kedaerahan kita juga masih punya pekerjaan rumah. Data miskin kita juga cukup tinggi. Mungkin yang baru dirilis itu sekitar 14,64. Tapi secara kinerja memang itu berkurang dari tahun sebelumnya 15,53%. Tetapi itulah PR kita bersama. Dan Baitul Mal juga akan hadir di situ dalam hal pengentasan kemiskinan. Dan di Renstra Baitul Mal sudah berkomitmen juga berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Namun secara umum bahwa zakat itu memang basisnya Baitul Mal melalui kanun baru ini juga sudah fokus pada pemberdayaan ekonomi. Porsi pemberdayaan ekonomi itu akan diperbanyak. Karena tagline kita adalah transformasi mustahik menjadi muzaki. Jadi dengan tagline itu bukan hanya pengentasan kemiskinan yang ingin kita wujudkan, tetapi Baitul Mal juga ingin menjadikan mustahik-mustahik yang selama ini menerima zakat, dan Baitul Mal juga suatu saat bisa menunaikan kembali zakatnya, baik itu ke Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten maupun ke Baitul Mal Kampung. Dan salah satu solusinya supaya bisa mentransformasi mustahik ke muzaki itu adalah dengan program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi adalah bagaimana menetapkan nilai tambah usaha-usaha mustahik itu, sehingga selain dia mampu menghidupkan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, juga dia kemudian suatu saat juga bisa menjadi muzaki, seorang yang menunaikan zakatnya. Mungkin secara umum gitu Pak Syed. Ya, pernah ada diskusi tentang zakat produktif, walaupun kemudian berproses ya bahwa zakat produktif sesuatu yang bisa dilaksanakan. Nah, sekarang kan ada infak produktif lagi. Nah, ketika infak ini juga sudah banyak atau ada beberapa program pemberdayaan ekonomi dan sifatnya produktif, bagaimana ini memilah antara zakat produktif dengan infak produktif? Ya, kalau memang ada dua sekarang kegiatan pemberdayaan ekonomi di Baitul Mal, baik yang bersumber dari zakat, dan kemudian juga ada yang bersumber dari infak. Ya, untuk pemberdayaan ataupun dalam rangka menumbuhkan semangat kewirausahaan di usaha awalnya, di level ultra mikronya, maka Baitul Mal mengambil kebijakan bahwa itu diintervensi dengan dana zakat. Karena itu masih pemula sekali, masih awal sekali dari masyarakat itu untuk membangun usahanya. Mungkin level kita ataupun di bawah prasejahtera, dan itu diintervensi dengan zakat. Kemudian untuk pengembangan usahanya, untuk tumbuh usahanya, maka Baitul Mal itu mengintervensi dengan dana hifah. Itu dari sisi pendanaannya. Kemudian dari sisi level programnya, Baitul Mal juga memilihnya menjadi 3 struktur utamanya, Pak Syed. Kemudian ada dia di level individu, kemudian ada di level keluarga, dan ada juga di level komunitas atau kelompok. Jadi secara kegiatan dibagi pada 3, dan secara anggaran juga dibagi pada 2, zakat dan infak tadi. Jadi kalau zakat fokus kepada usaha-usaha baru, usaha level ultra mikro yang baru dimulai masyarakat, kemudian untuk pengembangannya, untuk pertumbuhan usahanya kita intervensi dengan dana infak. Ya, baik. Untuk pengetahuan bagi sahabat Baitul Mal, mungkin Putra bisa menyebut beberapa jenis program pemberdayaan ekonomi ini. Ya, program pemberdayaan ekonomi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada yang pertama di level individu. Kita mengintervensi setiap individu itu agar kemudian bisa berdaya dengan usahanya. Kemudian ada seperti misalnya level ultra mikro, yaitu orang yang sudah ataupun mustahik yang baru memiliki embryo usaha. Kemudian diberikan bantuan modal awal,
kemudian ada sebelumnya juga ada program bantuan berkulit, pinjaman tabur hasar ya. Jadi pinjaman yang diberikan kepada masyarakat dengan akad tabur hasar tanpa bunga. Jadi sebesar mana pinjaman itu, sebesar itu pula akan dikembalikan oleh masyarakat. Itu memudahkan juga. Dan kita lihat posisi ini sekarang kan rentenir sudah semakin subur, Mas. Dan itu adalah salah satu upaya Baitul Mal untuk kemudian membantu para pelaku usaha mikro itu untuk bisa mengakses modal lebih mudah. Mungkin mereka yang tidak bankable, yang mungkin sulit mengakses modal usaha di lembaga keuangan, maka solusi dana bergulir ini akan berhasil adalah salah satu solusi yang kita tawarkan kepada usaha kecil itu agar mereka kemudian yang pengalaman besar terlepas dari internet, kemudian pengembangan dari modal usaha untuk usaha dia itu lebih konkret. Kemudian Baitul Mal juga ada bantuan secara individu itu bantuan untuk peralatan kerja. Di intervensinya itu adalah bagi masyarakat yang sedang menjalankan usaha, kemudian ada peralatan atau fasilitas usahanya yang belum mencukupi, maka Baitul Mal juga menyediakan untuk kegiatan yang jenisnya pembantu alat kerja. Kemudian untuk sektor mu'alaf juga ada pemberdayaan ekonomi mu'alaf, itu mungkin spesifik ya kasusnya karena memang bisa jadi para mu'alaf ini tidak dimulai dengan usaha yang mencukupi. Artinya Baitul Mal juga harus mendampingi dari awal, menumbuhkan usaha mereka dari awal, kemudian mereka intervensi, dibekali akidah syariahnya, kemudian baru diintervensi ekonominya agar mereka tidak bisa mandiri. Karena ketika mereka juga sudah mu'alaf, agak rawan kalau secara ekonomi kita tidak intervensi. Kemudian dari sisi keluarga ada program zakat family development, itu zakat berbasis keluarga. Jadi intervensinya adalah sebuah keluarga yang kira-kira punya permasalahan sosial itu lebih dari satu persoalan. Ada misalnya dia memiliki permasalahan ekonomi, dan keluarganya mungkin penghasilan kepala keluarga tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Mungkin ada permasalahan pendidikan, anaknya menunggak biaya pendidikan misalnya, ataupun ada anggota keluarga yang mengidap penyakit kronis yang harus berubah rutin mengeluarkan biaya. Maka keluarga yang mempunyai kompleks permasalahan seperti itu, kompleksitas permasalahannya maka diintervensi dengan program CFP. Jadi yang diintervensi adalah permasalahan keluarganya. Kalau itu diindividukan setiap permasalahan individu, makanya keluarganya untuk diangkat permasalahannya. Kemudian baru yang paling penting itulah ekonominya juga. Setelah permasalahan daruratnya diselesaikan, kemudian intervensi ekonominya agar kemudian permasalahan tadi bisa diselesaikan secara mandiri oleh keluarga. Kemudian yang ketiga adalah berbasis komunitas atau kelompok. Kita sudah 4 kegiatan selama ini yang sudah ada berbasis Gampung. Kita bersama dengan Baitul Mal Gampung dan dengan Bumdes juga kita sudah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampung DKMG terkait intervensi ke Gampung. Kemudian juga berbasis daya. Kita juga melihat perlu untuk mengintervensi daya karena pada masa pandemi COVID kita melihat banyak daya yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasional dayanya karena mungkin COVID dan sebagainya, sehingga banyak proposal mungkin yang masuk untuk membantu melunasi ataupun kita menyelesaikan kebutuhan operasional. Tapi kita lihat bahwa jika kita bantu operasional maka itu nggak selesai sampai di situ. Mungkin tiap tahun kita harus seperti. Tapi dengan program daya produktif ini, program daya produktif mungkin daya bisa mandiri dengan usaha yang ada di lingkup dayanya sesuai dengan yang sudah dimiliki sama ini. Mungkin kita bantu pengembangannya sehingga daya itu bisa mandiri dengan penghasilan dari itu. Kemudian ada kelompok usaha bersama, komunitas masyarakat. Itu masyarakat yang sudah bersyakat atau berkumpul bersama-sama mengeluarkan sebuah produk ataupun secara bersama-sama melakukan usaha, itu juga intervensi oleh dibantu oleh Baitul Mal. Kemudian sekarang ada program baru wakaf produktif karena juga berbasis Gampung mungkin karena dia berbasis Nazir ya. Juga mungkin itu juga bagian dari pemberdayaan program pokok yang diberdayakan oleh Baitul Mal. Dan tahun ini direncanakan Baitul Mal juga akan memasuki untuk komunitas lainnya itu masjid mungkin juga nanti akan ada irisan dengan program wakaf produktif karena sebagai masjid kita ada pengelola di atas lahan wakaf dan itu bisa memberikan program nanti sehingga semua ini itu bisa dimaksimalkan. Itu kan basis-basis atau kantong-kantong masyarakat yang ada di sini sehingga permasalahan kemiskinan bukan hanya secara individu kita selesaikan, kemudian di keluarga juga komunitas dan kelompok masyarakat itu juga bisa kita intervensi. Baik, cukup banyak juga nih. Ya, karena Ya, baik. akan bertambah lagi. Ya, sesuai dari banyak program tadi, dari pendekatan individu, kelompok dan basis kampung atau lembaga, mana yang paling unggul ini? Program zakat atau wakaf produktif? Ya, pada prinsipnya sejauh ini semua program kita unggul, Mas. Semua program kita unggul karena kita melihat semua program kita berdampak untuk masyarakat.
dan itu diterima baik di masyarakat. Artinya Monef kita juga menunjukkan bahwa program itu masih sangat dibutuhkan oleh para mustahik yang menerima zakat. Bagaimana nanti kita akan melakukan inovasi, mungkin perbaikan di setiap program itu seiring berjalannya waktu sehingga dia bisa lebih konkret atau lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Namun kita lihat sejauh ini bahwa kerjasama kita dengan di PNB terkait dengan program kampung produktif ini cukup memberikan warna pada kegiatan pemberdayaan ekonomi dalam pengentasan kemiskinan. Karena memang di program kampung zakat produktif ini unik Pak Said, karena memang kita kan bekerja sama dengan kampung untuk mengentaskan kemiskinan. Dan saya kira ini juga bagian dari mendukung program pemerintah terkait dengan Undang-Undang Desa Nomor 4 Tahun 2014 itu terkait dengan membangun dari desa. Karena kita yakini bahwa kantong-kantong kemiskinan itu ada dari desa. Dan permasalahan masyarakat itu mungkin pihak desa lebih paham bagaimana cara menyelesaikan. Bagaimana kemudian program ini dihadirkan, kemudian bisa bekerja sama dengan desa. Kalau tahun ini, mungkin 2 tahun terakhir kita sudah bekerjasama dengan unit BUMDesnya, usaha BUMDesnya, yang kita mengharapkan bahwa bagi hasil dari usaha itu akan diterima oleh masyarakat miskin yang ada di sana. Artinya secara berkelanjutan dengan usaha produktif yang sudah kita bantu di desa itu, kemudian desa yang akan kemudian membantu masyarakatnya sendiri dengan hasil usaha itu. Jadi targetnya adalah kampungnya mandiri, kemudian masyarakatnya berdaya. Jadi masyarakat kampungnya mandiri itu dengan usaha yang selama ini sudah produktif dijalankan oleh BUMDes, kemudian kita intervensi, kita tambah modalnya, kemudian kita syaratkan dalam ketentuan kerjasama kita dengan BUMDes ini bahwa setiap bagi hasilnya itu diterima oleh masyarakat miskin, baik dalam bentuk konsumtif maupun kembali dalam bentuk produktif usaha-usaha ultramikro yang dijalankan oleh masyarakat. Dan dalam 2 tahun terakhir, alhamdulillah kita lihat hasilnya, mungkin ada beberapa kampung yang sudah juga melaporkan sudah ada bagi hasilnya. Mungkin mulai bagi hasil konsumtif sampai dengan bagi hasil produktif, dan kita anggap ini adalah sebuah inovasi. Mungkin kalau dianggap mumpuni juga unggul, karena tahun kemarin juga Baitul Mal, Sekretariat Baitul Mal juga mendapatkan penghargaan sebagai SKBA yang sangat inovatif. Salah satu program yang didaftarkan dalam inovasi itulah GASPRO, Kampung Zakat Produktif. Jadi program ini, kata lain adalah dana yang diberikan oleh Baitul Mal ke kampung itu bersifatnya terhadap sahamnya masyarakat miskin. Kita tempatkan saham masyarakat miskin di kampung, kemudian masyarakat miskin akan menerima bagian dari sahamnya itu secara berkelanjutan. Ya, Seperti itu. apakah program tadi GASPRO, Kampung Zakat Produktif ini akan lebih ditingkatkan lagi tahun ini 2023? Ya, mungkin dari sisi jumlah untuk tahun ini masih sama, Ya. karena kerjasama kita dengan DPMG menyasar bahwa BUMDes itu adalah BUMDes yang sehat. BUMDes dengan kategori tumbuh atau berkembang. Kita menginginkan bahwa usaha yang dibantu oleh Baitul Mal itu usaha yang sudah berjalan di tingkat desa. Jadi ada sekitar 6.490 desa. Ya. Itu mungkin akan menjadi target dan sasaran Baitul Mal secara berkelanjutan. Tapi secara bertahap, mungkin dari DPMG sudah melepas seleksi awal terhadap desa itu yang akan diberikan ke Baitul Mal. Maka kita akan intervensi itu adalah yang desa yang sudah berada di kategori tumbuh dan berkembang. Jadi dana infak yang kemudian yang dibantu ke desa itu tidak bersifat spekulasi, tapi memang usaha yang kita sudah analisa, kemudian dia punya pasar untuk dijual, punya potensi juga bagus, sudah mulai menghasilkan, dan itu yang akan kita intervensi sebagai pilot project kita persen. Ya, baik. Mungkin di bagian akhir nih, kalau Putra ada bawa data atau bisa ingat berapa kira-kira anggaran dan jumlah kampung yang program GASPRO ini, Kampung Zakat Produktif Tahun ini? Ya. Kalau untuk tahun ini, anggaran yang diarahkan 6 miliar Pak Said, untuk 60 komunitas ya. Komunitas, karena di tahun mulai kemarin, di bantuan usaha kelompok ini tidak hanya kampung yang intervensi, tetapi itu ada masjid, kemudian juga ada dayak, juga ada kelompok usaha bersama. Nah, jadi totalnya 6 miliar. Kalau tahun kemarin itu sekitar 89 komunitas semuanya. Itu terdiri dari kampung, kemudian 34 kampung, 41 dayak, dan 14 itu publik. Nah, jadi bervariasi memang sesuai dengan data yang kita peroleh dan hasil verifikasi pengukuran di lapangan terhadap kepantasan untuk mendapatkan sesuai kriteria yang kita pengen. Ya, baik. Mungkin ada yang tertinggal mau disampaikan? Mungkin secara umum bahwa memang program mungkin secara umum kampung produktif Pak bahwa memang ke depan dari Uzi bagaimana kita akan meningkatkan kembali inovasi dan program kampung zakat produktif itu. Mungkin slogan sama ini kan partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Partisipatif artinya
bahwa karena yang kita intervensi adalah desa, makanya desa itu harus perangkat desa semua itu, masyarakat desa itu harus terlibat aktif. Partisipasi harus terlibat dalam kegiatan yang kita desain itu agar mereka merasa memiliki usaha ataupun kegiatan yang kita bantu di desa mereka. Kemudian ada kolaboratif. Kolaboratif itu adalah Baitul Mal dengan multi usaha yang dibantu di Gasco ini tidak mungkin berdiri sendiri untuk membantu. Mungkin kita juga bisa bekerja sama dengan dinas teknis ataupun para profesional atau lembaga ahli lainnya yang membidangi di bidang usaha yang didampingi oleh Baitul Mal sehingga itu juga bisa berjalan secara efektif, menjamin pasarnya, marketingnya dan sebagainya. Kemudian berkelanjutan bahwa Baitul Mal mendesain bisnisnya bantuan ini tidak hanya dibantu sekali pasti. Jadi hasil evaluasi kalau memang dia itu berkembang usahanya, bagus pengelolaannya, maka dia akan ada penambahan modal terhadap kampung itu sampai dengan kita anggap bahwa kampung itu sudah cukup mandiri untuk kemudian menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di kampung. Mungkin untuk berikutnya, karena banyaknya program seperti Pak saya sebutkan tadi, mungkin ada sekitar 8 program kita, pemberdayaan ekonomi, 9 program pemberdayaan ekonomi ini, mungkin ke depan perlu integrasi di atas program itu, sehingga kemudian intervensi kita baik ke kampung, ke individu itu punya koneksi yang cukup kuat, sehingga kita juga bisa mempercepat penyelesaian kemiskinan itu, tidak tumpang tindih ataupun tidak terbantu berulang kali dan sebagainya. Jadi dengan perencanaan yang baik, ke-8 program itu baik individu, kemudian keluarga dan kelompok itu saling terintegrasi dan bisa mempercepat proses penanggulangan kemiskinan. Mungkin seperti itu. Baik. Terima kasih Putra. Sama-sama. Sahabat Baitul Mal, demikian kita telah mengikuti podcast Baitul Mal Aceh dengan narasumber Putra Misbah, tenaga profesional Baitul Mal Aceh. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada edisi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.